Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Maafkan aku Kansa. Aku terbangun. Lagi-lagi aku mendengar suara Alek mengigau. Aku memperhatikan wajah Alek dengan seksama. Ada aliran air mata di sudut matanya. Bibirnya tak henti-henti mengucapkan maaf. Maafkan aku, Kansa. Kali ini dia menyebut namaku, bukan Diana lagi. Aku senang mendengarnya. Tapi melihat ekspresi sedih di wajah dan ucapan permintaan maafnya membuatku ikut sedih. Alek meminta maaf, meskipun hanya alam bawah sadarnya yang melakukannya. Maaf untuk apa? Untuk tidur denganku malam itu. Untuk tidak mencariku setelahnya. Untuk menjadikanku yang kedua. Untuk membuat hubunganku dan ayahku memburuk. Kamu minta maaf untuk apa, Al? Sebenarnya, aku ingin menanyakan banyak hal padamu. Tapi, aku terlalu takut mendengar jawabannya. Aku tidak mau sakit hati lagi. Al, bila memang nasibku seperti ini, aku akan menerimanya. Aku akan menerima semua perlakuanmu, meskipun nantinya kamu tidak mencintaiku. Tapi aku mohon tetap cintai anak kita. Al, aku memaafkanmu atas kejadian di malam itu. Karena itu memang salah kita berdua. Aku memaafkanmu yang tidak mencariku. Karena hal itu harus sesuai dengan kata hatimu. Aku tidak memaafkanmu karena menjadikanku yang kedua. Bukan karena aku serakah ingin menjadi satu-satunya. Tapi aku memikirkan perasaan wanita lain. Bagaimana perasaan Diana bila tahu aku menikah denganmu. Memikirkannya saja sudah membuatku sedih. Maafkan aku karena sudah ada di antara kamu dan Diana. Maafkan aku karena sudah membuatmu kebingungan dengan semua ini. Al, aku bingung. Setelah ini, apa yang akan terjadi pada kita ke depannya? Kami terbangun karena bunyi ponsel yang berdering terus-menerus. Alex segera mengangkat panggilan itu. Ya, ada apa Binda? Kamu mengganggu tidurku. Apa? Alex menutup panggilan dan memeriksa ponselnya. Kemudian dia menelpon lagi. Binda, pesankan tiket untuk 2 orang. Ya, aku dan istriku. Pesankan yang paling pagi. Kami siap-siap sekarang. Alex kembali menutup panggilan. Sayang, kita ke Jakarta sekarang. Siapkan baju-bajumu. Selesai berkata seperti itu, Alex memberiku kecupan sekilas sebelum menghilang ke kamar mandi. Ke Jakarta? Aku ikut ke Jakarta. Berarti akan tinggal bersama Alex. Apa Diana juga? Kansa, tolong ambilkan baju dalamku. Kemeja putih, celana hitam di koper. Terdengar teriakan dari dalam kamar mandi. Iya, aku dengan patuh membongkar koper Alex dan mengambil apa yang dia suruh. Wajahku merah padam begitu memegang baju dalamnya. Pikiranku langsung kemana-mana. Aku cepat-cepat mengambil celana dan kaos dalam Alex dan menuju kamar mandi. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pintu kamar mandi. Ceklek. Alex membuka pintu kamar mandi lebar-lebar.
Aku terkesiap. Aku melempar baju itu ke wajah Alek dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Alek tertawa geli. Dia menangkap baju yang kulempar, kemudian berjalan mendekat padaku. Tetesan air masih membasahi tubuhnya. Jangan mendekat. Kenapa? Jangan mendekat. Dasar mesum. Kenapa sayang? Bukankah kita sudah pernah saling melihat tubuh satu sama lain? Lihat aku. Alek memegang bahuku. Aku menepis tangannya dan kabur diikuti oleh suara terbahak-bahaknya. Dasar mesum. Otak Victor. Pikiran dangkal. Penjahat kelamin. Tidak tahu malu. Mantra yang kuumpat di dalam hatiku. Alek menyebalkan. Bagaimana tidak? Pria itu sedang telanjang bulat di depanku. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Apa maksudnya bersikap seperti itu? Kesal, kesal, kesal. Dari dalam kamar mandi, aku masih mendengar tawa kepuasan Alek. Membuat hatiku semakin kesal. 5 menit kemudian, pria itu keluar dari kamar mandi dan pakaian rapi. Senyum jahil masih tersungging di bibirnya. Aku tidak mau melihat si musuh ini. Cepat mandi sana. Tanpa menoleh pada Alek, aku pergi ke kamar mandi. Mandi yang cepat ya. Jangan membayangkan tubuhku. Teriak Alek dari luar dengan nada geli. Aku menulingkan telingaku, benar-benar menyebalkan. Tapi meskipun begitu, tubuh itu benar-benar melekat di kepalaku. Tubuh ramping namun berotot, dada bidang yang terawat. Tak ada bulu halus di perutnya yang mengarah pada... Aku cepat-cepat menyiram kepalaku dengan air untuk menjernihkan pikiranku yang ikut-ikutan kotor. Dasar mesum, mesum, mesum. Aku mengomel sembari mandi. 10 menit kemudian aku selesai mandi. Aku melongok ke dalam kamar. Alek terlihat sedang memaking koperku dan juga kopernya. Cepat siap-siap ya. 10 menit lagi kita check out. Aku berbalik ke kamar mandi, tapi Alek menahan tanganku. Mau kemana? Ganti baju? Ganti di sini saja. Kenapa harus ke kamar mandi? Dasar mesum. Aku mengebaskan tangan Alek dengan gemas dan buru-buru ke kamar mandi. Setengah jam kemudian kami sudah berada di jalan raya, menuju bandara Kota Malang. Kali ini Alek tidak begitu banyak bercanda. Wajahnya tampak serius. Dia membuka iPad-nya sembari menerima berbagai panggilan. Dari yang aku tangkap, sepertinya masalah pekerjaan. Apa ada masalah di kantor? Iya, ini aku menuju bandara. Kurang dari 2 jam aku akan tiba di sana. Panggilan semua kuasa hukum. Dan segera buat surat tangkapan. Bagaimana dengan direksi? Masih di LN? Kumpulkan semua GH. Mengerti? Alek menutup panggilan dan mempelajari iPad-nya lagi. Sepertinya dia sedang memantau fluktuasi saham. Apa ada masalah? Hanya masalah kecil. Alek berusaha tersenyum sembari mengusap kepalaku. Aku tahu, pasti bukan masalah kecil. Ketika Alek kembali fokus pada iPad-nya, aku mengambil ponselku dan mencari berita tentang perusahaan namaku. Ternyata benar saja. Perusahaan itu tengah diterpa isu menjadi money laundry bagi anak perusahaan asuransi milik pemerintah. Karena isu itu, banyak nasabah yang memilih menarik dananya secara besar-besaran.
Kondisi itu menyebabkan harga saham turun secara signifikan. Aku memberanikan diri memegang tangan Alex, berusaha menghibur dan menyemangatinya. Alex tampak terkejut. Dia menatapku dengan bertanya-tanya. Kemudian senyum kecilnya mengembang. Alex meletakkan iPad-nya dan menarikku ke dalam pelukannya. Manis banget sih. Cup, 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 cup. Dia mengecup kening pipi hidungku berkali-kali, mengabaikan supir di depan kami. Aku merasa menyesal telah berusaha menghiburnya. Dia kembali mesum seperti biasa. Kami memilih penerbangan paling pagi. Sebelum jam 10 pagi, kami sudah tiba di Jakarta. Di sana kami telah ditunggu oleh Winda. Winda, kamu temani istriku. Aku langsung ke kantor. Baik, Pak. Bareng Winda dulu ya. Nanti kalau semua urusan sudah selesai, aku segera pulang. Alex menarik tubuhku dalam pelukannya. Butuh apa-apa, langsung katakan saja pada Winda. Jaga diri baik-baik. Cup, cup. Alex mengecup keningku dan mencuri satu kecupan di bibirku. Aku memegang bibirku dengan terkejut, merasakan getaran panas di sana. Alex tertawa geli dan berbisik. Nanti bukan hanya kecupan, tapi jilatan, gigitan. Dasar mesum. Aku mendorong tubuh Alex menjauh, sementara Alex hanya terkekeh. Winda sepertinya terkejut melihat Alex yang seperti itu. Wajahnya terlihat terpana. Winda, istriku ini polos sekali. Jaga dia baik-baik. Pastikan dia aman sampai aku pulang. Mengerti? Baik, Pak. Kemudian kami berpisah. Ada mobil lain yang menjemput Alex. Sementara aku pulang bersama Winda. Aku tidak tahu akan tinggal di tempat seperti apa dan di mana. Aku hanya berharap tempat itu jauh dari Diana. Apakah ini pemikiran dari istri kedua kah? Winda membawaku ke salah satu perumahan yang berada di kawasan Pondok Indah. Di sepanjang jalan masuk, aku menatap kemewahan rumah-rumah megah yang berjejer dengan rapi. Aku tahu Alex berasal dari keluarga kaya, tapi aku tidak menyangka dia juga akan berhasil memperkaya dirinya sendiri tanpa bantuan keluarga. Meskipun tidak tertulis secara bersurat, tapi aku tahu perkiraan gaji seorang GH yaitu mencapai 3 digit, hampir 20 kali lipat dibanding gajiku. Itulah mengapa aku benar-benar terkejut ketika mengetahui GH di kantorku adalah Alex. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Aku menatap rumah yang akan menjadi tempat tinggalku sekarang. Rumah itu terdiri dari 3 lantai. Cat rumah didominasi oleh warna krem dan abu-abu muda. Terkesan mewah dan elegan, namun tidak berlebihan. Dikelilingi oleh pagar tinggi berwarna abu-abu yang mana terdapat tanaman merambat di sekelilingnya. Winda membawaku masuk ke dalam rumah. Rumah itu terdiri dari 3 kamar tidur utama, 7 kamar tidur pembantu, dan 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang kerja, 1 ruang fitness, lift, kolam renang, taman yang luas, parkiran yang cukup menampung 10 mobil, dan keamanan CCTV tentunya. Untuk kamar ibu ada di lantai 3. Pak Yohan memilihnya karena menurut beliau Anda akan menyukainya. Kamar lantai 3 paling banyak mendapat cahaya matahari. Silakan, Bu. Winda menekan lift dan mempersilakanku untuk masuk.
Aku masih terbengong-bengong. Ini hanya rumah. Kenapa harus ada liftnya segala? Lift berhenti di lantai 3. Winda mendorong koperku dan membuka pintu kamar. Dan aku langsung jatuh cinta melihat kamar itu. Benar kata Alex. Aku pasti akan menyukainya. Kamar itu terdiri dari nuansa baby pink. Dari cat dinding, bed cover, sampai gorden bernuansa baby pink. Satu sisi dinding didesain kaca seluruhnya, sehingga membuat matahari akan masuk dengan lebih leluasa. Aku benar-benar jatuh cinta dengan kamar ini. Sebenarnya, ibu tidak perlu membawa barang-barang ibu, karena Pak Yohan sudah menyiapkan semuanya. Hah? Winda membuka pintu di salah sisi kamar yang ternyata tembus di ruangan lainnya. Silakan Bu. Aku mengikuti Winda, dan aku semakin takjub melihatnya. Terdapat deretan baju, tas, sepatu, aksesoris, perhiasan yang tertata dengan rapih di ruangan itu. Ini adalah barang-barang ibu. Bila ibu bosan, ibu bisa mengatakannya pada saya. Saya akan menggantinya dengan yang baru. Aku masih tercengang dan tak bisa berkata-kata. Di rumah ini ada beberapa pekerja, Bu. Mari saya akan memperkenalkannya, Ibu. Winda menelepon. Beberapa saat kemudian, ada beberapa orang yang naik ke lantai 3. Ada 6 pekerja di rumah itu. 2 orang supir, 1 orang tukang kebun, 1 orang security, dan 2 asisten rumah tangga. Mereka tampak baik dan sangat sopan. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka kembali pada tugasnya masing-masing. Ibu, ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tidak ada. Bila Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa menghubungi ART atau menghubungi saya. Iya. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Saya harus pergi ke perusahaan. Pak Yohan membutuhkan saya. Iya, silakan. Terima kasih banyak atas semuanya, Winda. Dengan senang hati, Bu. Setelah berpamitan, Winda pergi meninggalkanku sendiri. Aku menatap segala kemewahan di sekelilingku. Selama beberapa tahun ini hidupku sudah enak. Tabunganku juga gemuk. Tapi aku tidak pernah merasakan kemewahan seperti ini. Tinggal di rumah yang ada liftnya. Mana pernah ada dalam pikiran dan anganku. Aku senang, namun perasaan kembali ke dunia nyata kembali menghantamku. Apa gunanya tinggal di rumah mewah bila hanya menjadi istri kedua? Istri siri? Istri simpanan? Apa yang perlu dibanggakan? Semua ini menjadi tidak ada gunanya. Aku duduk di ranjang dan mengelus perutku. Adek, Mama bilang kemarin kalau Papa tidak ada. Tapi ternyata Papa menemukan kita. Sekarang kita akan tinggal di sini. Adik yang betah ya. Adik tidak boleh egois. Adik juga sebentar lagi akan punya kakak dari Mama Diana. Adik tidak boleh sedih kalau Papa nantinya akan jarang bersama kita. Karena Papa harus menghabiskan waktunya untuk memperhatikan kalian berdua. Jadi jangan menuntut lebih ya sayang. Aku belajar pasrah. Aku belajar ikhlas. Akan kuterima semua perlakuan Alex padaku. Seberapapun porsinya, karena yang menjadi orang ketiga di sini adalah aku. Jadi aku tidak boleh menuntut lebih. Aku akan menerima takdirku, seperti apapun nantinya. Siang itu aku tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar menjadi pengangguran. Aku tidak tahu harus melakukan apa.
Hal itu cukup membuatku bosan. Aku turun ke lantai 1 dan mulai melihat-lihat rumah secara detail. Entah berapa harga rumah ini. Aku tidak bisa memprediksinya. Aku pergi ke samping rumah dan duduk di tepi kolam. Aku hanya duduk dan melamun. Baru setengah hari aku di rumah ini, tapi aku sudah mulai bosan. Apa yang harus kulakukan untuk mengusir kebosanan ini? Tiba-tiba ponselku berdering. Aku berharap itu telepon dari keluargaku. Siapa tahu ayah sudah tidak marah padaku. Namun ternyata itu dari nomor asing. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Saya Winda. Pak Yohan menyuruh saya untuk menanyakan kabar Anda. Sedang apa Anda sekarang? Dan apa saja yang dilakukan dalam beberapa puluh menit yang lalu? Hah? Pak Yohan sedang meeting. Beliau tidak bisa menghubungi Ibu secara langsung. Namun beliau penasaran dengan aktivitas Ibu. Pak Yohan bertanya, apa ada sesuatu yang Ibu inginkan? Tidak ada. Kalau begitu, bisa Ibu katakan sekarang Ibu sedang apa? Dan aku menceritakan semua aktivitasku selama beberapa jam berada di rumah itu. Setelah 15 menit bertelepon, Winda terdengar ingin mengakhiri panggilannya. Baik, Bu. Semua aktivitas Ibu sudah saya catat. Saya akan segera melaporkannya pada beliau. Setiap 1 jam, saya akan menelpon Ibu untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Ini juga atas perintah beliau, jadi mohon pengertiannya. Oh ya Ibu, bisa tolong kirimkan foto Ibu sekarang? Pak Yohan ingin melihatnya. Ya ampun, ini benar-benar menyebalkan. Aku memang bosan tadi, tapi mendapat gangguan seperti ini juga tidak membuatku senang. Kenapa Alek penasaran sekali dengan aktivitasku? Apa dia takut aku kabur? Atau mencuri barang-barangnya? Sampai setiap jam aku harus selalu dipantau. Benar-benar mengganggu. Meskipun aku kesal, aku tidak menunjukkannya. Aku memfoto diriku dan mengirimkan pada nomor Winda. Selesai melakukannya, aku mulai menghubungi ibuku. Memberi kabar pada beliau bahwa aku sudah berada di Jakarta dan bahagia. Ya, aku harus bahagia di depan orang tuaku. Aku tidak ingin melihat mereka sedih lagi karena aku. Aku masuk ke dalam rumah dan mulai menyantap makanan dengan porsi yang banyak. Setelah kenyang, aku kembali ke lantai 3 dan mengurung diri di sana. Seperti janjinya, setiap 1 jam sekali Winda meneleponku dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Dan aku dengan rutin juga mengirimkan gambar yang hampir sama. Siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Namun Alek tak kunjung datang. Aku benar-benar kesepian. Aku selalu membaca berita, namun belum ada kabar menggembirakan. Sedikit rumor benar-benar akan menghancurkan. Apalagi bila itu perusahaan skala besar. Aku takut Alek dan yang lain tidak mampu menghentikan masalah ini. Ponselku kembali berdering dan kulihat Winda kembali memanggil. Ini belum 1 jam, Win. Saya mendapat pesan dari Bapak. Kata beliau, Ibu tidak perlu menunggu beliau pulang. Ibu diperintahkan untuk beristirahat lebih dahulu. Jadi dia tidak pulang malam ini? Saya kurang tahu, Bu. Saya hanya mendapat perintah untuk menyampaikan pesan itu. Baiklah. Terima kasih atas kabarnya. Kemudian, telepon ditutup. Aku menghembuskan tubuhku di ranjang. Malam pertama di rumah baru. Aku sendiri. Aku ingin berpikir positif. Mungkin Alek tidak pulang karena urusan pekerjaan yang belum selesai. Tapi setan jahat di hatiku berbisik.
Mungkin malam ini Alek tidur di rumah Diana. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.